A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi kalau mau ketemu dengan Allah SWT pada hari kiamat, siapa yang, kalau orang sudah ada iman dalam hatinya teman-teman, pasti dia akan penasaran. Dia akan ingin ketemu dengan Tuhannya. Bagaimana sih Allah itu yang selama ini, yang menciptakan langit, bumi, udara, air, batu, semuanya yang dijangkau atau tidak jangkau oleh mata kita. Yang kita tahu atau kita tidak tahu. Semuanya la ilaha illallah. Zat yang maha sempurna ini yang akhirnya memberikan kita petunjuk sehingga kita tahu siapa Tuhan kita, kita tahu mana yang dia inginkan, kita tahu mana yang dia larang, kemudian kita mengikutinya gitu kan, lalu kemudian dibalas dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, maka kita ingin bertemu dengan Allah SWT. Dan Allah jadikan pertemuan dengannya, apalagi melihat Allah secara langsung, itu nikmat terbesar di surga. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, nanti kalau sudah ahli surga sudah masuk ke dalam surga seluruhnya tidak terkecuali, termasuk orang-orang beriman yang masih ada di neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga nantinya. Ya, karena ada dosa-dosa mereka dibersihkan dulu di neraka, tinggal orang-orang yang kekal, kafir, munafik, musyrik, ini semua akan masuk kekal di neraka. Maka semua sudah masuk surga, Allah bertanya kepada surga, apakah ya masih ada yang kalian minta? Gitu. Setelah menikmati semua fasilitas yang luar biasa ini, lalu mereka mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi setelah Engkau selamatkan kami dari neraka, Engkau masukkan kami ke dalam surga. Karena sebelum masuk di surga, mereka melewati neraka dulu. Maka mereka pun mengatakan, dua riwayat Bukhari. Yang pertama, Allah mengatakan begini, hari ini aku ya berikan rahmatku dan aku tidak akan murka kepada kalian selamanya. Allah tidak akan marah, maka berbuatlah sesuka kalian. Kata Nabi SAW, dan ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan. Yang kedua, Allah mengangkat hijabnya. Ini riwayat yang kedua. Maka pertama kali mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka spontan semua mengatakan pada saat itu, kata Nabi SAW, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Jadi orang kafir tidak akan melihat Tuhannya ya secara langsung, kecuali cahaya yang terang saja. Ya, di mahsyar nanti kata Nabi SAW, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali ya dalam bentuk cahaya seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar, dan tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan berbicara dengan Tuhannya berdua tanpa ada penterjemah. Orang-orang kafir cuma melihat seperti itu, tapi orang-orang beriman nanti pada saat masuk dalam surga dan akan menjadi puncak nikmat terbesar adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbaur dengan orang beriman, bahkan menikah dengan mereka dan menikahkan mereka. Ini termasuk perintah Allah SWT. Allah SWT menyuruh kita menikahkan ya, atau menerima lamaran atau memudahkan pernikahan orang-orang soleh ini. Dan ini dijabarkan dalam hadis Nabi SAW, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuh, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi tentang akhlak dan agamanya, saleh, maka nikahkan dia, terima lamarannya. Karena jika tidak kalian lakukan, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang merata. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 1967.